Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Waktunya JJS nih sobat berkuy, yaitu jalan-jalan santuy. Ini posisi kita masih di hotel ya sobat. Setelah tadi sore ya, kira-kira asar lah kita sampai di hotel Cordela dan kita sudah mereview kamarnya, dalamnya seperti apa, TV-nya sudah smart TV. Nah, bagi sobat berku yang sempat belum menonton nih untuk Hotel Cordela, untuk review kamarnya. Nah, itu bisa ditonton di episode sebelumnya, sobat. Nah, sekarang ini kita akan jalan-jalan santuy setelah kita mandi, ya kan? Kemudian, ini kebetulan kita JJS-nya ini setelah sholat maghrib nih, sobat. Memang sengaja kita setelah sholat maghrib itu JJS karena sambil mengejar untuk sholat isya ya, sobat. Sholat isya berjamaah. Nah, tentu sobat berkuy sudah tahu ya kita akan kemana. Ya, insya Allah kita akan sholat isya berjamaah di Masjid Agung Tasikmalaya yang kebetulan tidak terlalu jauh dari hotel kami menginap, yaitu Hotel Cordela. Nah, untuk Masjid Agungnya ini kurang lebih ya dari hotel itu 500 meter, 400 meter sampai 600 meteran lah. Jadi begitu dari hotel kita ambil yang ke arah kiri ya. Kalau kita ke arah kanan, kita balik lagi dong ke Jakarta. Cie. Nah, untuk ke Masjid Agung ini cukup dengan jalan kaki aja sih. Kebetulan jalanan basah-basah gimana gitu ya. Kebetulan memang sempat hujan nih sebentar di Tasikmalaya. Jadi sengaja kita setelah sholat maghrib, kita ke Masjid Agung untuk sholat berjamaah. Sekaligus kita akan mereview dalamnya itu seperti apa sih Masjid Agung Tasikmalaya yang cukup dikenal di kota Tasik ini. Dan kebetulan di seberangnya juga ada Jalan HZ nih. Jalan HZ yang insya Allah juga akan kita review. Tetapi sebelumnya mohon maaf nih Sobat Berkuy. Mungkin karena malam hari ya, jadi untuk penerangannya atau kualitas dari video kami ini masih masih ini ya, masih apa namanya, ya bisa dilihat lah Sobat Berkuy. Jadi mohon dimaklumin mungkin karena kameranya ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan memfasilitasi untuk kamera yang lebih lebih bagus untuk di malam hari insya Allah. Nah, untuk itu, nah ini kita sudah sampai nih di Masjid Agung Tasikmalaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Masjid Agung ini di sekitarannya, di sekelilingannya itu banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan. Mungkin bagi sobat pergu yang ingin mencoba jajanan ringan, bisa nih beli di sini. Nah, untuk ke Masjid Tasikmalaya ini, Masjid Agungnya ya, sebenarnya sih deket ya. Ini karena entah karena kita orang baru, jadi ya kita kelilingin dulu nih masjidnya. Kita nyari pintu masuknya. Jadi kita berkeliling dan ternyata kelewat tuh pintu masuknya dan ternyata setelah kita melewati lampu lalu lintas itu ketemu nih kalau nggak salah kita pintu masuknya itu dari depan Resto Wong Solo kalau nggak salah ya sobat. Ya, akhirnya kita sampai nih di Masjid Agung Tasikmalaya setelah kita berjalan kaki dari Hotel Cordela sampai juga ke Masjid Agung. Nah, kalau kalian sudah melihat petunjuk jalan-jalan Masjid Agung, berarti Anda sudah sampai di Masjid Agung Tasikmalaya yang merupakan masjid kebanggaan dari orang Tasikmalaya. Nah, di pinggir-pinggir jalan dari Masjid Agung ini banyak sekali penjual makanan nih Sobat Berkuy. Jadi bagi kalian pecinta kuliner, rasanya wajib nih malam-malam kalian bisa menelusuri kuliner di daerah Masjid Agung dan juga di dekat dengan Masjid Agung atau seberangnya itu terdapat Taman Hazret Mustafa yang merupakan Malioboro-nya dari Tasikmalaya nih Sobat Berkuy.
Nah, ini adalah suasana malam dari sekitaran Masjid Agung Tasikmalaya nih Sobat Berkuy. Begitu banyak sekali para penjajah makanan, baik itu di pinggir dari jalan apa namanya Masjid Agung maupun di seberangnya nih Sobat Berkuy. Jadi kalau misalkan kalian sudah beribadah di Masjid Agung lalu lapar, jangan takut kelaparan karena di sekitaran jalan tersebut banyak sekali yang menjajakan makanan-makanan. Dari mulai cemilan-cemilan, lalu minuman-minuman sampai makanan berat nih Sobat Brukis semuanya ada di situ. Dan di daerah Masjid Agung, Tasikmalaya ini kalau kalian telusuri lurus saja itu juga banyak sekali kuliner-kuliner yang TOP, TOP-BGT atau top banget. Jadi kalian bisa mencari makanan yang memang kalian inginkan ya Sobat Berkuy, karena di sini banyak sekali penjajah makanan Sobat Berkuy. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di dalam pelataran dari Masjid Agung Tasikmalaya. Nah, ini kita sedang menelusuri apa-apa saja sih yang ada di Masjid Agung tersebut ya Sobat Berkuy. Nah, ini adalah, toilet dari ikhwannya atau laki-lakinya nih Sobat Berkuy. Di Masjid Agung ini sangat bersih ya Sobat Berkuy, itu terlihat dari banyak sekali, titik-titik sudut di mana meletakkan, tong-tong sampah nih Sobat Berkuy. Jadi kalau kalian lagi melakukan ibadah nih ya, jangan sampai membuang sampah sembarangan ya. Jadi hargailah para petugas kebersihan yang berada di tempat tersebut. Jadi kalau kalian habis makan atau minum, silakan kalian langsung buang ke tong sampah. Dan Masya Allah, tabarakallah, ini suasananya enak banget nih Sobat Berkuy. Pada saat kami ke sana itu sedang diguyur rintik-rintik hujan. Jadi nggak terlalu deras sih, tapi ya lumayan lah ya, ada rintik-rintik hujan. Ini membuat suasana itu semakin syahdu nih Sobat Berkuy, sehingga kita bisa melihat betapa indahnya ya. Jadi kali ini kita selain, apa namanya, berkelana kuy, selain dengan staycation-nya, selain dengan kuliner, kita juga melakukan perjalanan ibadah nih, spiritual nih Sobat Berkuy. Nah, untuk Masjid Agung ini merupakan salah satu landmark dari kota Tasikmalaya loh Sobat Berkuy, dan termasuk salah satu masjid kebanggaan orang-orang Tasikmalaya dan selalu masuk ke dalam list paket wisata Jawa Barat dalam Biro Perjalanan. Tapi kalau kalian hendak ke Tasikmalaya, nggak usah perlu ke Biro Perjalanan juga tidak jadi masalah karena memang letaknya sangat strategis. Jadi insya Allah kalian tidak akan terlewatkan ke Masjid Agung tersebut Sobat Berkuy. For your information saja nih Sobat, menurut web yang saya baca bahwa Masjid Agung Tasikmalaya ini sudah berdiri dari tahun 1923 loh Sobat Berkuy. Saya belum lahir. Nah, ini adalah tempat wudhu untuk para ikhwatnya ya atau para laki-lakinya. Jadi di sini banyak sekali titik-titik yang bisa digunakan untuk baik itu berwudhu ya Sobat Berkuy. Kita balik lagi ke sejarahnya. Nah, ini adalah salah satu bukti sejarah nih Sobat Berkuy dan saksi bisu dari perkembangan dari Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun. Nah, untuk, Masjid Agung tersebut sudah melakukan renovasi atau perombakan itu sudah beberapa kali Sobat Berkuy. Dan terakhir untuk perombakannya ini adalah di tahun 2000, jadi sudah, 5 kalilah ya untuk melakukan perombakan tersebut. Nah, tadi di bagian sebelumnya itu ada untuk tempat khusus bagi kalian yang hendak untuk menitipkan, sendal maupun sepatunya Sobat Berkuy. Dan ini adalah selain tadi di luar untuk tempat berwudu, di sini juga bisa untuk kalian berwudu, terutama untuk para kalau nggak salah sih tadi dibacanya untuk laki-laki ya, ikhwannya ya Sobat Berkuy. Dan untuk akwatnya ini yang saya suka adalah benar-benar tertutup. Jadi tidak terlihat oleh, apa namanya, ya, laki-laki atau, berlawanan jenis ya Sobat Berkuy, dan itu sangat tertutup. Nah, tempat wudhu khusus wanita tuh tadi yang ada tirainya nih Sobat Berkuy. Dan Masya Allah tabarakallah ini sangat indah sekali nih Sobat Berkuy. Pilar-pilarnya gede-gede sekali, terus sudah gitu sangat bersih, sangat rapi, sangat
dan juga wangi, yang saya suka tuh wangi. Terus ini masjid ini sungguh sangat mewah sekali nih Sobat Berkuy. Kalau kalian lihat di sini pilar-pilarnya gede-gede sekali nih Sobat Berkuy. Nah, Masjid Agung ini kalau kalian pengen tahu adanya di mana sih? Tadi saya sudah bilang kan di tengah-tengah dari kota Tasikmalaya. Atau kalau kalian pengen tahu titiknya itu, kalian bisa search aja Masjid Agung Tasikmalaya yang memang terletak di Jalan Masjid Agung nomor 1 di daerah Yuda Negara, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya nih Sobat Berkuy. Nah, ini masjid ini berdiri di atas tanah seluas 7 ribuan nih sobat, 7 ribu lebih, 7.215 meter persegi dan adapun luas bangunan dari Masjid Agung ini mencapai 2.456 meter persegi. Wow, pantesan aja mewah sekali, gede sekali karena memang tanahnya dari masjid ini sangat luas sekali. Ih, Masya Allah, tabarakallah ini bagus banget sobat berkuy. Kalau kalian melakukan perjalanan spiritual, kayaknya bisalah mampir untuk ke Masjid Agung, sholat di sana dan rasakan vibes-nya yang memang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya, Sobat Berkuy. Sebenarnya memang kalau perjalanan spiritual itu kalau kita datang ke masjid-masjid itu sangat vibes-nya itu sangat berbeda lah. Sangat apa ya, kayak menenangkan hati gitu kan. Dan mungkin rasa capek, lelah seharian mungkin beraktivitas kalau ke masjid itu kayaknya ada perasaan tuh yang ya tidak bisa digambarkan lah. Dan, kita mampir sekalian juga pada saat waktu itu kita melakukan ibadah juga, dan ini kita sedang menunggu waktu ibadah sholat Isya ya. Jadi kita, eee, berada di situ saja sembari kita menunggu waktu dari ibadah sholat Isya nih Sobat Berkuy. Nah ini adalah atapnya nih, Masya Allah, itunya untuk, apa namanya, lampunya bagus banget, Masya Allah, tabarakallah. Masjidnya, lampunya itu kayak mahkota ya kalau kita lihat dari bawah ya. Dan nggak tahu deh itu mahkota apa ya. Di sini ada 2 lantai nih Sobat Berkuy. Mmm, untuk Masjid Agungnya ini, dia pilarnya ini sangat banyak, eee dan untuk tiket masuknya ini kayaknya nggak ada ya, karena waktu kita ke sana itu tidak ada yang namanya tiket masuk Sobat Berkuy. Jadi jangan khawatir, kalian bisa kok untuk yang hendak mau ke Masjid Agung nggak usah khawatir karena tidak ditarifkan biaya. Jadi karena tidak ditarifkan biaya, so kalian harus bisa jaga kebersihan ya Sobat Berkuy karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kalian habis makan, habis minum, bekasnya itu kalian harus buang di tempat sampah yang memang sudah disediakan oleh tim kebersihan dari Masjid Agung Tasikmalaya. Dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan azan sholat Isya nih Sobat Berkuy. Kita dengerin dulu ya Sobat Berkuy. Asyhadu anna Muhammadar. Pada objek yang kita lingkari warna merah itu merupakan salah satu ornamen yang ada di Jalan Hazrat Mustafa, yaitu payung emas kuncup berkelir emas loh sobat. Di mana itu menandakan kita sudah berada di salah satu jalan yaitu Jalan Hazrat Mustafa loh sobat. Menurut infonya, filosofi payung emas merupakan salah satu produk unggulan nih, yaitu produk unggulan Tasikmalaya, yaitu payung gelis. Dan warna emas itu melambangkan kejayaan yang merupakan salah satu produk UMKM nih sobat. Nah ini adalah pos polisi, posko terpadunya sobat, posko terpadu kawasan tertib lalu lintas. Nah setelah selesai mereview Masjid Agung Tasikmalaya, kemudian kita sholat isya, kita lanjutkan JJS nih sobat. Dan sekalian, dan rencana sih kita mau mencari makan malam ya sobat. Dan di saat itu, di saat kita mencari makan itu, kita diperlihatkan ada satu tempat yang cukup menarik perhatian kita nih sobat. Yang berada di seberang dari Masjid Agung Tasikmalaya dan terletak di belakang pos polisi tersebut sobat. Yaitu suatu taman yang berada di Jalan Hazrat Mustafa
dan di Jalan Dewi Sartika ya kalau nggak salah. Nah, ada salah satu monumen yang cukup menarik perhatian saya nih, yaitu di dalam kota kok ada salah satu pesawat ya. Dan ternyata ini memang sengaja oleh TNI AU, itu pesawat yang sudah tidak digunakan lagi, yang merupakan pesawat jenis Marseti SF-260. Itu yang informasi yang saya dapat ya sobat. Yang sengaja didaratkan di taman kota ini nih untuk menambah daya tarik dan juga bisa untuk menjadi wahana edukasi pengunjung juga sih ya sobat. Taman kota yang terletak di depan Masjid Agung ini cukup ramai di malam hari dan terdapat juga banyak wahana dan permainan yang bisa dinikmati oleh setiap pengunjung, khususnya anak-anak kita nih, karena terdapat beberapa wahana bermain juga nih yang bisa untuk atau yang bisa yang menarik ya, menarik dan atraktif juga nih. Di antaranya itu ada mandi bola, play-doh, memancing ikan, hingga otopet. Semuanya sangat seru dan pastinya dapat merangsang daya motorik dan daya kreativitas anak ya sobat. Ada juga yang tidak boleh terlewatkan nih, yaitu kereta berhias nih. Kereta berhias lampu atau kereta wisata yang berhias lampu kelap-kelip yang bisa disewa oleh para pengunjung untuk berkeliling menikmati keindahan pusat niaga kota Tasikmalaya ini. Dan di sekitaran taman kota juga terdapat berbagai macam kuliner yang bisa sobat berku nikmati yang dibeli. Selain itu juga ada banyak sekali anak muda yang nongki-nongki di sini. Padahal bukan malam minggu ya sobat, kita situ hari Selasa malam. Nah, ini adalah salah satu ikonik dari Jalan Hajat Mustofa, yaitu payung kuncup berkelir emas yang merupakan salah satu produk unggulan dari kota Tasikmalaya, yaitu payung gelis. Nah, di sini juga kalau kita lihat ada apa namanya yang kereta wisata yang tadi saya sebutkan, yaitu yang berkelap-kelip warna-warni itu. Kalau seperti ini saya teringat ketika di Keraton Jogja ya, ada juga yang kelap-kelip seperti ini. Nah, ini cukup menarik ya sobat, padahal eh, di sini bukan malam minggu tapi cukup ramai ya sobat. Nah, ini di antara payung kuncup tersebut ada tulisan Tasikmalaya nih sobat. Nah, ini demikianlah kira-kira perjalanan kami di kota Tasikmalaya untuk malam harinya. Nah, nanti kita akan lanjut mencari makan malam yang bisa dibilang cukup legendaris ya dan cukup terkenal juga di kota Tasikmalaya sobat. Jadi ikuti terus perjalanan kami di kota Tasikmalaya ini hingga akhir dari episode Tasikmalaya sobat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada sobat turku yang sudah setia melihat dari setiap episode kami di YouTube dan jangan pernah bosan untuk ikuti terus perjalanan kami dan semoga bisa membantu sobat turku dalam mencari referensi perjalanan seperti staycation, kuliner, dan wisata. Nah, ini saya perlihatkan salah satu apa ya namanya? Plang ya, plang Masjid Agung Tasikmalaya. Nah, ini di sekitarannya pun ada jajanan-jajanan kaki lima yang bisa sobat turkuy coba. Ada cireng, ada es-esan, ya lain-lain sebagainya sobat. Nah, kira-kira sampai di sini dulu sobat perkuy. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan setiap episode berkelana kuy. Sampai di sini dulu dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.